Cara membangun aspek kedewasaan pada remaja. Membangun kedewasaan pada remaja atau siswa sekolah menengah atas melibatkan pendekatan multisisi yang mendorong perkembangan mereka dalam dimensi emosional, psikologis, sosial, intelektual, fisik, moral, dan spiritual. Berikut adalah strategi untuk menumbuhkan setiap aspek kedewasaan buat kita sebagai orang tua. Membangun kedewasaan emosional. 1. Mendorong kesadaran diri, membantu remaja mengidentifikasi dan memahami emosi mereka, melalui aktivitas seperti membuat jurnal atau percakapan reflektif. 2. Ajarkan regulasi emosi, sediakan alat dan teknik, seperti latihan kesadaran atau pernapasan, untuk mengelola emosi yang intens secara efektif. 3. Model empati, tunjukkan empati dalam interaksi Anda dan dorong remaja untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain, melalui diskusi dan permainan peran. 4. Memberi arahan dan mengingatkan untuk tidak terlalu menjadi emosional dan mudah terpancing secara emosi dalam banyak keadaan. 5. Mendorong anak agar menyelesaikan masalah yang menjadi pemicu emosi. Jadi diharapkan akan mengurangi tekanan emosi yang lebih banyak. 6. Belajar menyalurkan energi melalui kegiatan fisik seperti olahraga dan hobi lain yang bermanfaat. Kematangan psikologis. 1. Dukungan pembentukan identitas, mendorong eksplorasi minat, hobi, dan nilai-nilai untuk membantu remaja mengembangkan rasa diri yang kuat. 2. Meningkatkan tanggung jawab, tetapkan tanggung jawab sesuai usia di rumah atau sekolah untuk mendorong akuntabilitas. Misal tugas membersihkan rumah. 3. Membangun ketahanan, ajarkan keterampilan mengatasi masalah dan ketahanan dengan membingkai tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Seperti mendorong anak ikut dalam kegiatan organisasi sosial dan lainnya. Kematangan sosial. 1. Kembangkan keterampilan interpersonal, terlibat dalam aktivitas yang memerlukan kerja tim dan komunikasi, seperti proyek kelompok atau olahraga. 2. Mendorong hubungan yang sehat, diskusikan kualitas hubungan yang sehat juga berikan panduan untuk mempertahankannya. 3. Menumbuhkan kesadaran sosial, melibatkan remaja dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau keadilan sosial untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial dan beragam perspektif. Kematangan intelektual. 1. Mendorong berpikir kritis, mendorong pertanyaan dan pemecahan masalah melalui debat, teka-teki, dan pertanyaan terbuka. Ajak diskusi mengenai kondisi sosial atau berita yang terupdate. 2. Tumbuhkan kecintaan belajar, dukung minat akademis mereka dan perkenalkan mereka pada mata pelajaran atau keterampilan baru di luar kurikulum sekolah. Misalnya kegiatan pencinta alam, olahraga, keterampilan memasak dan lainnya. 3. Tetapkan dan capai tujuan, ajarkan teknik penetapan tujuan dan bantu mereka membuat rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan pribadi dan akademis mereka. Diskusi mengenai karir dan pekerjaan impian mereka, apa yang perlu dipersiapkan. Kematangan fisik. 1. Edukasi kesehatan fisik, memberikan informasi dan arahan tentang nutrisi, olahraga, dan kebersihan tidur untuk meningkatkan kebiasaan sehat. Membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita. 2. Mendukung aktivitas fisik, mendorong partisipasi dalam olahraga atau aktivitas fisik yang mereka sukai. 3. Diskusikan manajemen risiko, lakukan percakapan terbuka tentang risiko yang terkait dengan perilaku seperti penggunaan narkoba, obesitas, menyetir ugal-ugalan dan seks bebas dan hal lain yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan tubuh diri sendiri juga orang lain. Kedewasaan moral dan etis. 1. Diskusikan etika dan nilai, terlibat dalam diskusi tentang dilema etika dan nilai-nilai pribadi untuk membantu mereka membentuk pedoman moral dan dapat mengikuti norma dan moral yang berlaku. 2. Model integritas, tunjukkan kejujuran dan akuntabilitas dalam tindakan Anda sendiri. Mendorong agar tetap hormat terhadap orang tua, menyayangi teman dan yang berumur di bawahnya. 3. Hormati keberagaman, ajarkan rasa hormat terhadap keberagaman dan inklusivitas melalui paparan terhadap budaya, tradisi, dan sudut pandang yang berbeda. Kedewasaan rohani. 1. Mendorong eksplorasi, memungkinkan remaja untuk mengeksplorasi keyakinan dan praktik spiritual mereka, baik melalui agama, meditasi, atau alam. 2. Memberikan peluang refleksi, ciptakan ruang untuk refleksi, seperti waktu tenang atau berjalan-jalan di alam, untuk merenungkan spiritualitas dan tujuan mereka. Menjauhkan sementara terhadap smartphone.
3. Membina hubungan komunitas. Dukung keterlibatan mereka dalam komunitas spiritual atau keagamaan di mana mereka dapat berbagi dan mengembangkan keyakinan mereka dengan orang lain. Memberikan contoh sebagai dukungan orang tua dan komunitas. 1. Jadilah teladan, tunjukkan perilaku dewasa dalam tindakan Anda sendiri, seperti yang sering dipelajari oleh remaja melalui teladan. 2. Memberikan bimbingan dan dukungan, memberikan bimbingan tanpa mendikte pilihan, memungkinkan remaja membuat keputusan dan belajar dari pengalaman mereka. Ajak berbicara dari hati ke hati, gali kenapa mereka berbuat seperti demikian. 3. Ciptakan lingkungan yang aman. Ciptakan lingkungan di mana remaja merasa aman untuk mengekspresikan diri, membuat kesalahan, dan bertumbuh. Ketika berbuat salah bukan berarti membiarkan, namun sebagai kontrol agar tidak terulang. Hal ini bisa dijelaskan melalui percontohan ataupun cerita kisah nyata dari orang lain. 4. Kegiatan bersama keluarga. Misal, buat kegiatan bersama untuk membersihkan rumah, mengepel, menyapu, mencuci piring, kegiatan. Pembagian tugas ini berlaku dari kegiatan harian di keluarga. Karena dalam kegiatan ini akan membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian, termasuk self-help yang merupakan bagian dari peningkatan life skill. Juga jadilah sahabat terbaik buat putra-putri Anda. Tips lainnya. Libatkan kedua orang tua. Jika ada dua orang tua di rumah, pastikan keduanya menjadi bagian dari diskusi ini. Biasanya gimana kedekatan antara orang tua dengan anak? Misalnya ada anak yang dekat dengan ibu dan anak lainnya dekat dengan ayah. Ini menjadi jalan komunikasi yang bisa dilakukan oleh orang tua terdekat dengan anak. Hormati nilai-nilai mereka. Sesuaikan pendekatan Anda agar sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan keluarga Anda. Jika Anda tidak yakin tentang topik tertentu, pertimbangkan untuk mencari bimbingan dari orang dewasa yang terpercaya seperti konselor sekolah atau profesional kesehatan. Memimpin dengan memberi teladan. Tindakan dan sikap Anda sendiri akan memberikan dampak yang besar. Tunjukkan komunikasi yang sehat, hormati batasan, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam hubungan Anda sendiri. Ingat, edukasi tentang kesehatan reproduksi adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Dengan membina komunikasi terbuka, memberikan informasi yang akurat, dan memberdayakan anak Anda dengan keterampilan mengambil keputusan, Anda dapat mendukung mereka dalam membuat pilihan positif untuk masa depan mereka. Bicara dari hati ke hati. Tanpa dengarkan dan pahami alasan kenapa anak berbuat sesuatu atau kurang dewasa. Tidak hanya menjadi orang tua, yang hanya memberikan kebutuhan financial, fasilitas tapi kurang perhatian dan kedekatan emosional yang buruk. Bagaimana cara orang tua membangun kesadaran akan kedewasaan? Orang tua dapat mendukung siswa sekolah menengah atas dalam memahami kehamilan dengan menerapkan berbagai strategi, yang dapat membantu mempersiapkan mereka menghadapi pengalaman masa depan dan mendorong pendekatan yang bertanggung jawab dalam menjadi orang tua. Mendorong komunikasi terbuka. 1. Ciptakan lingkungan yang aman. Pastikan anak Anda merasa nyaman mendekati Anda jika ada pertanyaan atau kekhawatiran yang mereka miliki mengenai seks, reproduksi, dan kehamilan. 2. Memulai percakapan sejak dini, jangan menunggu sampai mereka memulai diskusi. Mulailah percakapan sesuai usia tentang pubertas, perubahan tubuh, dan hubungan sejak dini. Sekolah menengah adalah titik awal yang baik. 3. Jadilah pendengar yang tidak menghakimi. Ketika mereka datang kepada Anda dengan pertanyaan, dengarkan secara aktif tanpa menghakimi. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka. 4. Pertimbangkan aspek emosional dan psikologis. Meningkatkan kesadaran tentang perubahan emosional dan psikologis yang dapat terjadi selama kehamilan dan pasca melahirkan. Ajarkan teknik manajemen stres dan tekankan pentingnya dukungan kesehatan mental untuk calon orang tua. Pendidikan dan informasi. Memberikan informasi akurat sumber daya pendidikan, seperti membagikan buku, artikel, dan situs web terkemuka yang menawarkan informasi lengkap tentang pendidikan. Aspek hukum dan sosial. Diskusikan hak-hak hukum dan tanggung jawab sosial yang terkait dengan menjadi orang tua. 1. Menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya, berikan mereka sumber daya yang akurat secara medis tentang seks, reproduksi, kontrasepsi, dan realitas kehamilan remaja. 2. Menyesuaikan informasi, sesuaikan tingkat detailnya dengan usia dan tingkat kedewasaan mereka. Remaja yang lebih muda dapat memperoleh manfaat dari informasi dasar tentang pubertas dan perubahan tubuh,
Sementara remaja yang lebih tua dapat mempelajari topik-topik seperti kontrasepsi dan infeksi menular seksual, IMS, secara lebih mendalam. 3. Diskusi jujur. Bersikaplah terbuka tentang tantangan dan konsekuensi kehamilan remaja. Diskusikan bagaimana hal ini dapat berdampak pada pendidikan, keuangan, hubungan, dan kesejahteraan fisik dan emosional. 4. Gunakan teknologi dan media, tonton film dokumenter atau video edukasi tentang kehamilan dan persalinan. Dorong partisipasi dalam kursus online atau webinar tentang topik kehamilan dan pengasuhan anak. 5. Keterampilan dan pengetahuan praktis. Ajarkan keterampilan dasar pengasuhan anak, seperti mengganti popok, memberi makan, dan memandikan. 6. Perencanaan keuangan. Diskusikan aspek keuangan dalam membesarkan anak, termasuk penganggaran dan pengelolaan pengeluaran. 7. Pola hidup sehat. Tekankan pentingnya menjaga gaya hidup sehat selama kehamilan, termasuk nutrisi yang tepat, olahraga, dan menghindari zat berbahaya. 8. Perawatan rumah. Ajari mereka cara membersihkan rumah, memasak, merawat kendaraan, dan merawat taman. Lakukan pemberdayaan dan dukungan. 1. Ajari mereka keterampilan pengambilan keputusan yang efektif, seperti belajar bagaimana mengatakan tidak dengan percaya diri, berkomunikasi dalam hubungan, dan menolak tekanan teman sebaya. 2. Diskusikan pentingnya hubungan yang sehat, persetujuan, dan menghormati batasan pribadi. 3. Daripada hanya berfokus pada risiko, tekankan aspek positif dari membuat pilihan yang bertanggung jawab dan menunggu sampai mereka siap menjadi orang tua. 4. Mengajarkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melalui pendidikan seks yang komprehensif dan perencanaan masa depan. 5. Berikan informasi kepada siswa tentang kelompok dukungan lokal untuk orang tua muda atau ibu hamil, serta program komunitas yang memberikan pendidikan dan dukungan untuk kehamilan dan pengasuhan anak. 6. Bantu siswa mengembangkan empati dan pemahaman melalui aktivitas bermain peran, seperti membawa ransel berbobot untuk menyimulasikan tantangan fisik selama kehamilan. Juga, tekankan pentingnya memiliki sistem pendukung yang kuat dan peran berbeda yang dapat dimainkan oleh anggota keluarga dan teman dalam mendukung orang tua baru. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.